Om Swastiastu. Om Awiganamastu Nama Sidam Om Saraswati Dipataya Nama Swaha. Selamat pagi.
Sampurasun. Ong ulun basuki langgeng. Rahayu-rahayu sagung dumadi. Tabe salamat linggu natalai salam sahujud karendam malempang. Ini menunjukkan bahwa Hindu di Nusantara sangat beragam, memiliki salam yang berbeda-beda, tetapi kita ikat dengan salam kebangsaan. Merdeka! Terima kasih. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita sucikan Ratu Pranda Dharma Adiaksa Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, para sulingih, para wiku, romo dukun yang sampun meraga suci sebagai patirtan jagat, guru loka, dan sang panadah upadesa yang selalu kita mohon tuntunannya. Yang kita sucikan para pinandita, romo mangku yang juga hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, beserta seluruh jajaran pengurus pusat sampai daerah. Yang saya hormati Ketua dan anggota Sabe Welaka PHDI Pusat. Yang saya hormati Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, mungkin belum hadir, beserta jajaran Pembimas yang hadir. Yang saya hormati Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Hindu se-Indonesia. Yang saya hormati para Ketua Umum Ormas Hindu Nasional, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ketua Panitia Nyepi Nasional dan seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan rangkaian kegiatan menyambut Rahina Suci Nyepi pada tahun 2025. Kita apresiasi atas berbagai inovasinya dengan memberikan tepuk tangan kepada panitia Nyepi tahun 2025. Yang saya hormati tokoh-tokoh umat, penglingsir, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Hadirin umat sedharma yang saya muliakan. Sesanti angayu bahagia dan puja pangastuti kita haturkan kepada Ida Sang Yang Paramekawi, Ida Batara Betari Ista Dewata, Ida Batara Kawitan, dan para guru-guru suci. Karena atas seh asung kertawara nugrahnya, kita diberikan kesempatan dan kesehatan, serta kekuatan untuk mesadu ajeng, mesime krama dalam hari yang istimewa, saniscara pon wukudungulan, pada acara perayaan Dharma Santi di tempat yang menjadi kebanggaan kita semua, Gelanggang Olahraga Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Hari ini saya menjadi saksi dari semangat Bapak Ibu sekalian, umat Hindu se-Jabodetabek yang berbondong-bondong datang ke Markas Besar TNI Cilangkap ini hanya untuk satu tujuan, mesime krama dan menghadiri acara Dharma Santi Nasional Nyepi tahun 2025. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan atas semangat dan kebersamaan kita semua. Punapi kabare, becek, saya masih semangat, sampun sarapan, syukur. Dumugi sami kena rahajeng sareng sami, semoga semua sehat, manggih suka sadi rahayu. Karena hari-hari ini masih dalam suasana hari raya, saya mengaturkan selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan juga selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun umat Hindu di seluruh penjuru tanah air. Hadirin yang saya hormati, tema rangkaian perayaan Nyepi tahun ini adalah Manawasewa, Madawasewa. Tema ini memberikan penekanan pada sewa atau sewanam sebagai suatu nilai utama yang diajarkan oleh Weda,
para guru-guru suci dan para leluhur kita di Nusantara. Kata sewa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti melayani. Melayani merupakan sebuah kata yang sederhana, tapi menjadi kekuatan yang sangat powerful dan meaningful jika kita mampu amalkan, mampu jalankan, mampu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsep melayani seringkali dipersepsikan sebagai suatu yang pasif, tunduk, berada di bawah, atau kurang bergengsi, terutama dalam konteks sosial dan profesional. Menjadi pelayan sering dianggap tidak terhormat. Tapi jika kita melihat lebih dalam lagi, melayani justru merupakan pondasi dari kepemimpinan yang sejati dan hubungan antar manusia yang bermakna. Melayani adalah upaya membersihkan hati dari ego dan keserakahan dengan mengasah rasa empati untuk mencapai kebaikan bersama. Itulah kekuatan moral dari melayani. Dalam ajaran agama Hindu, konsep melayani ini diberikan jiwa, diberikan roh, diberikan makna yang lebih mendalam. Bahwa urusan melayani itu bukan semata-mata urusan kemanusiaan, bukan urusan kebaikan bersama. Pada konsep Mandawasewa dan Mandawasewa, melayani sesama manusia sesungguhnya juga merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Mengapa melayani manusia sesama diyakini sebagai wujud pelayanan pada Tuhan? Dalam ajaran agama Hindu, Tuhan hadir dalam setiap makhluk ciptaannya. Isa wasam idam sarwam. Tuhan ada dalam setiap makhluk. Sehingga membantu sesama manusia ciptaan Tuhan adalah wujud nyata dari serada bakti kita kepada Tuhan. Dengan melayani sesama, kita menyucikan hati, melakukan yoga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah kekuatan spiritual dari melayani. Manawasewa, Mandawasewa tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi, saling menguatkan, saling menyempurnakan, menyatu dalam satu tarikan napas. Tanpa Manawasewa, spiritualitas, bakti kita kepada Tuhan menjadi egois, diselimuti dengan nafsu untuk mementingkan diri sendiri di tengah penderitaan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tanpa Mandawasewa, pelayanan kehilangan makna spiritualitasnya, kehilangan jiwanya, kehilangan rohnya. Bekerja berjalan, bergerak dalam kegelapan tanpa nilai-nilai kebenaran. Seperti halnya simbol tapak dara, Manawasewa dan Mandawasewa memiliki dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi niskala dan dimensi skala yang dilakukan secara seimbang. Kita diajarkan untuk jangan hanya melihat ke atas, tetapi juga harus memperhatikan dan peduli pada yang di samping dan yang berada di bawah kita. Dua-duanya harus digerakkan dan dijalankan secara seimbang. Serada bakti kita pada Tuhan, kita wujudkan dalam tresna asih pada sesama dan juga pada semua makhluk ciptaan Tuhan. Seperti yang termuat dalam lontar Sara Samuscaya, tresna ring sarwa buta, ya ika weruh ring sang yang atma. Cinta kasih kepada semua makhluk, itulah tanda mengenal sang yang atma. Hadirin yang saya muliakan, oleh para leluhur kita di Nusantara, ajaran Manawasewa, Mandawasewa bukanlah semata-mata sekedar rapalan, tapi justru menjadi amalan yang dibudidayakan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran utama ini diterjemahkan oleh para leluhur kita dalam budaya ngayah. Ngayah adalah salah satu nilai luhur yang dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Bali. Saya yakin dalam budaya-budaya daerah lain di Nusantara, kita juga mengenal konsep ngayah dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya pada masyarakat Jawa, saya tinggal di Yogyakarta,
Ngayah disebut kerja bakti, kerja yang dijalankan dengan rasa subakti. Kata ngayah berasal dari kata dasar ayah, yang berarti berbuat dan bergerak. Ngayah berarti melakukan sesuatu kerja atau aktivitas secara sukarela, tulus, ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Kegiatan ngayah bisa dilakukan dalam berbagai konteks, baik itu keagamaan, adat maupun sosial. Ini menegaskan makna otentik ngayah sebagai bentuk pelayanan pengabdian dengan keikhlasan serta rasa bakti kepada Tuhan, leluhur, dan komunitas. Ngayah bukanlah beban, tapi merupakan bentuk pengabdian persembahan suci kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, pekerjaan harus dilakukan sebagai persembahan kepada Tuhan, tanpa pamrih, karena jika demikian pekerjaan akan mengikat seseorang dalam karma. Oleh karena itu, wahai Arjuna, lakukanlah kewajibanmu sebagai persembahan, dan engkau akan terbebas dari ikatan duniawi. Pesan dari Gita ini menegaskan esensi ngayah sebagai tindakan yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih, menjadi jalan menuju kebebasan yang abadi. Selain itu, nilai utama dari ngayah adalah kebersamaan. Ngayah akan memperkuat rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari umat dan kerama adat. Dari konsep ngayah lahirlah budaya menyamo braya, segilik seguluk selunglung sebayantaka. Dengan ngayah kita tidak hanya mempersembahkan tenaga, waktu untuk kepentingan bersama, tetapi juga membangun nilai-nilai kerukunan, gotong royong, saling asah, saling asih, saling asuh antar warga. Ibu, bapak, saudara yang saya hormati, kita hidup dalam dunia yang berubah dengan cepat. Ngayah berada dalam pusaran arus budaya kapitalistik yang memuja kebebasan individu dan mengunggulkan materi. Akibatnya nilai-nilai keutamaan ngayah yang berintikan rasa bakti mengalami tantangan serius. Ngayah berhenti pada sebatas bungkus, sebuah kerja yang teknis mekanis tapi kehilangan jiwa. Ngayah sering dianggap sebagai beban, sehingga dikeluhkan menjadi ngayah hanya bikin layah. Ngayah mengalami pergeseran di tengah budaya komersialisasi, menjadi ngayah yang membayar, ngayah yang berbayar. Sehingga nilai-nilai luhur ngayah akhirnya menjadi benyah. Itulah sebabnya pada momen yang baik ini, kita perlu mengingat kembali pada diri kita, keutamaan budaya ngayah, keutamaan ajaran Mandawa Sewa, yang merupakan aktualisasi dari rasa bakti kita kepada Ida Sang Hyang Paramekawi. Mari kita warisi dan teruskan semangat ngayah ini kepada generasi muda, agar nilai-nilai luhur dalam adat dan agama kita tetap lestari. Hadirin yang saya hormati, dalam menjalankan Mandawa Sewa, muncul pertanyaan, kepada siapa, dengan keadaan dan kualitas seperti apa pelayanan mesti kita berikan. Pada Kakawin Ramayana disebutkan bahwa Raja yang mulia, Prabu Dasarata, memberikan bantuan pada 3 kelompok sosial dalam masyarakat. Penyandang disabilitas, Dinanda. Orang yang menderita, Kerpana. Dan guru-guru suci, Dang Yang Lawat Dang Acarya. Pertama, pelayanan diberikan kepada penyandang disabilitas. Kita perlu membantu penyandang disabilitas karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk hidup layak, berpartisipasi, dan berkembang. Membantu mereka bukanlah soal kasihan, tapi soal nilai-nilai ketuhanan yang kita yakini, soal kemanusiaan dan soal keadilan. Jangan melihat mereka sebagai orang yang kurang, tetapi sebagai sesama manusia dengan kemampuan yang berbeda yang perlu kita bantu dan dukung. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan fisik, sosial, dan struktural yang membuat mereka sulit mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan, kesehatan, dan ruang publik. Dukungan kita bisa menjadi jembatan untuk kesetaraan.
termasuk mendorong negara melakukan pelayanan publik yang inklusif, pelayanan berdasarkan nilai keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Negara mesti hadir melalui kebijakan publik dan pelayanan publik yang ramah disabilitas. Ini penting agar nilai-nilai inklusivitas dapat dihadirkan untuk seluruh masyarakat secara berkeadilan. Pelayanan kedua adalah pelayanan yang diberikan kepada orang yang menderita. Siapa yang dimaksud dengan orang yang menderita? Dalam ajaran agama Hindu, konsep bebas dari penderitaan memiliki arti yang penting dan kita nanti akan bisa bahas dalam kesempatan yang berbeda. Tapi dalam konteks Sewanam, ada dua segmen sosial yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Prioritas pelayanan perlu diberikan kepada orang-orang sakit. Dengan cara apa? Melalui dukungan kita bagi pendirian sentra-sentra pelayanan kesehatan, seperti klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit. Inilah yang menjadi spirit menggerakkan berbagai organisasi keagamaan, memberikan pelayanan pada orang yang sakit. Sebagai contoh, Perserikatan Muhammadiyah memberikan pelayanan dengan mendirikan 142 rumah sakit dan 231 klinik. Demikian pula dengan Yayasan Kristen, Yayasan Katolik dan Buddhis mendirikan ratusan sentra-sentra pelayanan kesehatan. Saya yakin di antara semeton umat Hindu banyak yang punya kepedulian yang sama seperti halnya umat beragama lainnya. Selain membantu orang sakit, kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang berada dalam belenggu kemiskinan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Karena itu pelayanan juga perlu diberikan bagi orang-orang yang menderita kemiskinan ekstrim untuk membantu mereka melanjutkan kelangsungan hidupnya. Pelayanan ketiga, pelayanan yang diberikan kepada guru-guru suci kita. Para guru suci yang penting untuk diberikan bantuan karena kepada beliaulah aliran suci pengetahuan ditimba. Beliau juga berperan penting dalam berbagai ritus atau upacara yang kita laksanakan, mulai dari kelahiran sampai kematian. Yang terpenting beliau memiliki sesana yang disebut dengan Tan Wenang Adol Atuku, yang berarti tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Oleh sebab itu, pelayanan kepada guru-guru suci mesti kita haturkan. Dengan demikian, komersialisasi dan komodifikasi lanskap spiritual dapat dicegah lebih awal. Konsep melayani pada guru juga bisa kita perluas ke catur guru, terutama guru rupake, orang-orang tua kita yang sejak kita dilahirkan melayani kita dengan penuh kasih sayang. Dan setelah mereka semakin sepuh, maka kewajiban bagi kita melayani mereka dengan penuh cinta kasih. Hadirin yang budiman, memberikan pelayanan bukan sebatas kerja, tapi harus dilandaskan oleh niskarma karma. Apa yang dimaksud dengan niskarma karma? Melayani dengan penuh tanggung jawab, dengan ketulusan, tanpa pamrih, tanpa keterikatan pada hasil. Dalam prakteknya konsep niskama karma dapat kita temukan secara khusus dalam karya sastra Geguritan Yadnya Ring Kurusetra, Prasca Prang Bratayuda, yang menelan banyak korban jiwa serta kesedihan yang tak berujung pada pihak Korawa. Sang Prabu Yudhistira ingin menggelar suatu upacara besar yang namanya Aswamedha Yajna. Di tengah-tengah persiapan upacara besar itu, ada seekor tikus yang tubuhnya dua warna, setengah hitam dan setengah lagi berwarna emas. Yudhistira heran melihat tikus itu. Lalu beliau bertanya pada tikus tentang penyebab di balik keanehan warna sang tikus. Tikus itu dengan penuh semangat menceritakan ihwal keanehan tubuhnya kepada Yudhistira. Ia bertutur tentang kisah 4 orang keluarga Brahmana yang sehari-hari melaksanakan brata memulung biji-biji padi
dari sisa hasil panen. Karena musim sedang paceklik, jumlah biji padi yang berhasil dikumpulkan pun juga sedikit. Sementara tubuh sang pendeta kurus kering, seperti tulang yang hanya dibungkus belulang. Berhari-hari keluarga pendeta ini berusaha mengumpulkan biji-biji padi yang telah ditinggalkan oleh para penuai padi, sambil berhasil mendapatkan satu mangkok. Di tengah rasa-rasa lapar, bulir demi bulir padi dipungut oleh para pendeta, lalu dibersihkan dan dimasak menjadi bubur seadanya. Ketika semangkok bubur sudah siap disajikan, tiba-tiba ada orang yang tua renta datang untuk meminta makanan. Tanpa berpikir, sang pendeta dengan ikhlas mempersembahkan buburnya kepada tamu yang datang ke rumahnya itu. Kala pendeta tersebut menyendok buburnya untuk diaturkan pada sang peminta, sebagian bubur itu jatuh lalu mengenai tikus yang sedang bersembunyi di bawah meja. Seketika sebagian dulu tikus itu berubah menjadi warna emas akibat tetesan bubur yang menimpanya. Keutamaan Brata Wija Kesaur yang telah dibuktikan oleh jeruk ketut, kita menyebutkan tikus itu jeruk ketut ya, lalu dituturkan pada Prabu Dharmawangsa. Sang tikus sendiri menyaksikan dampak upacara besar yang dilakukan Yudhistira. Apakah akan berhasil membuat seluruh tubuhnya menjadi berwarna emas seperti bubur para pendeta pelakon Brata Wija Kesaur atau tidak sama sekali? Itulah konsep Mandawa Sewa yang dipraktekkan dalam karya sastra geguritan Jatnya Ringkuru Setra dengan Niskama Karma sebagai pondasinya. Sang pendeta dari kisah itu tidak hanya memuja Tuhan dalam wujud yang niskala, tetapi juga dalam wujud skala melalui tubuh di setiap insan. Dalam konteks inilah melayani insan diyakini tidak berbeda sama sekali dengan melayani Tuhan. Selain itu, kisah Wija Kesaur, melayani dengan cara memberi, adalah nilai yang sangat utama. Hal ini juga muncul dalam Kakawin Dharmosunya. Dalam pustaka ini dijelaskan dengan terang bahwa perilaku seorang yogi yang telah menikmati Boga Saparama Siwa dalam laku keseharian dengan hana ilang tan inaku. Seseorang kehilangan tapi tidak dirasakan sebagai kehilangan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, seseorang yang tingkat kesadarannya sudah di titik seperti ini sering disebut bungah tanpa nggo, warag tanpa neda. Artinya dia memiliki justru karena melepaskan. Karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak diri saya dan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran melayani dengan cara memberi. Ini bisa kita lakukan dengan mempergunakan dan memanfaatkan lembaga yang sudah dibentuk oleh PHDI Pusat, yaitu Badan Dharma Dana Nasional yang disebut BDDN, untuk menyisihkan dana yang dikumpulkan untuk dibagi dalam bentuk dana punya pada sesama. Dan saya yakin dana punya dikumpulkan tersebut dikelola secara profesional dan akuntabel, serta disalurkan pada umat dan sesama yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup saya ingin mengajak seluruh umat Hindu untuk bersama-sama menerapkan nilai Mandawa Sewa dengan memperdalam serada bakti kita pada Tuhan, dengan menumbuhkan rasa kasih sayang, tresna asih, dan menjalankan sewanam terhadap sesama dalam setiap langkah kehidupan kita. Yakinlah pelayanan sewanam yang kita lakukan dengan manah suci lan lascarya bisa menjadi jalan menuju Tuhan. Semoga kita semua dapat mengamalkan ajaran ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan. Loka samasta sukino bawantu, sarwa bawantu sukinah, sarwa santu niramaya. Semoga semua berbahagia, semoga semua terbebas dari penderitaan. Om Santi, Santi, Santi Om.
Terima kasih. Matur suksema rahajeng sareng sami. tokoh umat, penglisit, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan para tokoh yang hadir pada siang hari ini. Hadir pula kawan saya lama di istana, Gong Ari Dipayana. Sekarang sudah merdeka.